Kami penuh sorak kehancuranmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Yesus, kami perlukan ajaranmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami bersuara Yesus, kami perlukan Yesus, kami Ya, kita tetap di tempat kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Roh yang maha besar, maha dahsyat, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Karena kehadirat-Mu itulah yang kami butuhkan. Kami butuh Engkau, Bapak Yahweh. Kami butuh keajaiban-Mu. Kami butuh mukjizat-Mu. Dan karena itu kami pegang janji-Mu bahwa kami tidak akan pernah dikecewakan, bahwa kami akan selalu dipelihara oleh tangan-Mu yang perkasa, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan kami. Saat ini kami haus dan dahaga dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Bapak Yahweh, lembutkan hati kami. Ajari kami mendengar suara-Mu. Ajari kami mengerti perasaan-Mu. Ajari kami, Bapak Yahweh, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu ke depan. Dan kami tahu waktu kami sangat-sangat singkat untuk melakukan banyak perkara untuk kemuliaan-Mu. Kau akan segera datang, Bapak Yahweh. Kau akan datang di awan-awan dan menjemput kami saling mempelai-mempelai-Mu masuk di dalam kerajaan saling. Terima kasih, Bapak Yahweh Elohim. Kami butuh urapan-Mu. Sembunyikan kami di dalam kasih-Mu, supaya nampak hanya Engkau yang berbicara, Bapak Yahweh. Biar itu menjadi kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Bapak Yahweh Elohim. Dalam nama-Mu Yeshua HaMashiach Adonai, Ruach HaKodesh yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kemuliaan dengan Bapak Yahweh Elohim. Ingatkan klik. Adik-adik duduk saja. Tidak ada sekolah minggu, boleh mencatat di sini. Didikan. Oh sorry, sekolah sabar. Maafkan. Shalom saudara semua. Shalom. Saya belum lihat semua mulut dibuka bilang shalom. Karena nanti kalian saya lo ya. Shalom saudara semua. Lambaikan tangannya yang bilang shalom. 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 Ya. Ya. Judul daripada khotbah saya ini namanya kelepasan. Siapa yang pernah tahu kelepasan? Siapa yang ngerti kelepasan? Bu Vina. Siapa lagi? Oke. Ya, Pak Yanti. Siapa lagi? Tidak apa-apa ya. Sebenarnya judul kelepasan ini artinya itu keinginan hidup bahagia. Amin. Karena pada saat kita belum dilepaskan, itu banyak hal yang mengikat kita untuk mendapatkan porsi atau bagian kita yang sudah disediakan oleh Bapa Yahweh dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita sudah percaya Bapa Yahweh, mulai belajar percaya, mulai tahu, mulai mengerti, mulai paham, mulai benar-benar merindukan yang terbaik, itu adalah hati yang dicari oleh Bapa Yahweh Elohim.
Jadi dari kondisi keadaan kita yang mungkin amburadul, mungkin katakanlah kayak Mas Dani tadi ya, saya dia cerita sama saya, tapi ada sebagian yang dia belum cerita dari sini. Saya pikir dia koma 3 hari di rumah orang ya, untuk gak bablas gitu ya. Jadi Bapak Yahweh ini sangat mengasihi dia. Itu koma sudah lari dari sini atau lari dari Jakarta? Sedang sini. Oh, sebelum ke sini. Ya, jadi saya melihat contoh kasih Bapak Yahweh Elohim terhadap seseorang yang hatinya hancur, putus asa, tidak tahu mau kemana, mau menghilangkan nyawa, dan kita tidak kenal dia. Kita hanya kontak sama Mas Dini cuma bilang ya nggak kasih alamat, datang ya wis gitu. Ternyata bilangnya datang ya. Puji Bapak Yahweh, saya senang sekali kalau Tuhan kirim jiwa-jiwa yang haus, dahaga, lapar akan firman Bapak Yahweh. Karena kita tidak butuh Bapak Yahweh ya sudah. Bapak Yahweh senang kalau dibutuhkan. Ya, kan Bapak Yahweh itu kesibukannya itu untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk melaksanakan rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi yang sudah mengalami pelayanan lepasan, puji Tuhan ya, kebahagiaan itu akan ngalir terus ya, terutama Bu Vina. Sudah Bapak Yahweh mau memilih diri untuk mereka dalam Bapak Yahweh. Wow, gitu ya. Bu Vina ini teman pelayanan lama, haleluya. Ya. Jadi kelepasan itu kita akan baca di dalam Yesaya 46 ayat 13. Saya minta tolong satu orang membaca, mungkin Mas ini tolong dibaca Yesaya 46 ayat 13. Tolong coba perhatikan baik-baik ya yang kita baca ya. Yesaya 46 ayat 13. Aku akan mendekatkan kebenaranku, ia tidaklah jauh, dan keselamatanku tidak akan menunggu. Dan aku akan menyediakan keselamatan di Sion, kemuliaanku bagi Israel. Amin. Saya baca dari terjemahan baru ya, agak beda sedikit. Teman ini lebih pas gitu ya. Keselamatan yang datang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Jadi Bapak Yahweh itu menyediakan keselamatan, itu artinya kita percaya Bapak Yahweh, kita putuskan hubungan dengan sesembahan yang lama, ya. Kemudian percaya Bapak Yahweh dan Yeshua, karena ini dua beda pribadi. Dan Bapak Yahweh ingin kita dimeteraikan dalam baptisan pembaharuan, bukan dibaptis ulang. Baptisan pembaharuan dicap miliknya Bapak Yahweh juga. Saya dulu dibaptis di gereja lama dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Nah ini sesembahan yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Sampai saya memutuskan, saya memilih Bapak Yahweh. Saya dimeteraikan dalam baptisan pembaharuan dan saya dicap menjadi miliknya Bapak Yahweh Elohim. Dan Bapak Yahweh Elohim yang membawa saya pada Samayim atau sorga, keselamatan yang kekal. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, sudah dimeteraikan, itu ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam hidup kita. Karena kita dalam kondisi yang artinya raw material, materi yang material itu apa? Materi yang kasar ya, yang belum jadi, menjadi finished material, menjadi materi yang sudah jadi, itu perlu proses. Prosesnya apa? Jangan suka marah, suka mukul, suka berkelahi, suka malas, suka berontak. Nah itu karakter-karakter yang masih mengikuti kita sekalipun kita sudah baptis pembaharuan. Ya, nah itu pada saat itulah kita butuh kelepasan supaya roh yang mengikat kita. Sekalipun kita sudah punya Bapak Yahweh ya, nanti ke surga pasti. Tapi dalam kehidupan ini roh ini masih mengikat kita. Roh penyembah berhala, penyembah orang mati, roh apalagi dukun-dukun, mantra-mantra, sihir-sihir, kutuk dari orang tua, nenek kakek, itu masih mengikat kita. Kutuk dari sembahan yang lama, itu masih mengikat kita. Tapi mati ke surga. Cuma kalau belum mati, kita ini masih harus berjalan bersama Bapak Yahweh. Kayaknya berat. Banyak orang yang jatuh dan gugur
perjuangannya tuh sendiri, dia nggak tahu kalau masih ada kan roh yang mengikat yang akan menarik dia, setan-setan itu menarik kita dari hadirat Bapa Yahweh Elohim. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan sepertiga dari bintang-bintang di langit itu akan diseret karena mereka tidak tahan uji, mereka tidak bisa hidup susah, mereka tidak bisa mengerti kehendak Bapa Yahweh. Jadi saya punya kesaksian pribadi, saya tidak menunjuk seseorang yang rasa presentasi. Saya itu keturunan raja, ya. Kalau secara manusia bangga ya, wah darah biru gitu ya. Itu raja di Solo, Panembahan Senopati ing Arojo, ya. Jadi sama Ratu Pembayu. Keturunan itu ada silsilahnya, aku dapat silsilahnya. Ayahku silsilah 10, bulan ke-10 aku keturunan 11. Sebagai manusia aku bangga. Tapi setelah masuk pelayanan, ternyata banyak hal yang diajari oleh alam supranatural. Alam roh itu ngajari. Mbah-mbahmu ya, nenek moyangmu, sekalipun raja, kerjaannya apa? Berperang. Berperang artinya apa? Membunuh. Itu turun ke kita. Mesti Naga mengatakan turunan keempat. Tapi turunan pertama keempat, terus kedua turun keempat lagi ke bawahnya lagi. Ketiga turun keempat lagi. Akhirnya sampai ke kita. Roh pembunuhan itu apa? Ya kebencian, tidak bisa mengampuni, kebaikan, itu ada semua pada kita semua. Betul? Itu semua ada. Dan kita butuh dilepaskan. Ya, jadi kalau kita apalagi kita ingin mengambil nyawa sendiri, wah itu pembunuhan yang masih mentah gitu ya. Itu memang harus dilepaskan. Kadang-kadang anak-anak juga bilang kalau bertangkap bilang, pakai ini gue, bunuh kamu. Itu manifestasi daripada roh pembunuhan. Jadi di keturunan saya dapat roh pembunuhan. Alusnya membenci orang, tidak bisa mengampuni, kepanikan, dengki, itu urut-urutannya. Yang kedua, raja itu istrinya pasti lebih dari satu. Kutuk apa yang turun kepada kita? Perzinahan. Ngerti perzinahan sih. Perzinahan itu kalau manifestasi dalam keluarga kita, baru kita tahu, wah ternyata ada perzinahan dalam keluarga. Itu ya. Kalau nggak terjadi apa ya santai-santai aja. Ya, mau selingkuh, mau bernajis-najis, mau melakukan hal-hal yang tidak yang menyakitkan hati Bapa Yahweh, sama aja. Kenajisan, perzinahan itu bentuknya sama. Setelah saya tahu, saya masuk dalam pelayanan, kemudian saya memberi diri saya untuk dilayani berpaksa. Ya. Saya memberi diri, saya tidak dipaksa, saya tidak disuruh. Saya tahu sendiri, aku tidak mau gembol barang busuk. Karena kalau itu terus nyantol di aku, itu menghalangi berkat-berkat Bapa Yahweh. Aku tidak mau berkat tujuh hamba. Ya, kalau mau kesaksian, gimana sih Bu pelayanan lepasan? Pelayanan lepasan itu gini ya. Oke. Saya melayani sama Indah. Ada satu penggalang muda. Jemaatnya kan anak muda, kira-kira 20 orang ya. Terus dia bilang, Bu, kenapa sih Bu pelayanan itu tidak berkembang? Oh ya wes, saya kita doakan. Saya ambil firman terus bilang, Bu, aku mau dilayani ke pasar. Anak buahnya 25 orang melayani semua. Terus dia dilayani saat saya terakhir di Balikpapan itu. Kemudian dia sama di Balikpapan, tinggalnya di Samarinda. Saya layani dia terakhir waktu kami mau berangkat ke kemana, ke Palangkaraya. Palangkaraya itu apa selatan? Selatan Palangkaraya itu kota apa? Hah? Bukan. Banjarmasin. Saya naik bis malam Banjarmasin dari Balikpapan Banjarmasin. Sore itu jam dan Bu, aku tidak dilayani. Makan gue semua mudah tidak dilayani. Oke, sekarang kamu ada puasa sudah. Ayo, sekarang jujur, kamu lakukan apa aja? Dia ngomong, dia jujur. Karena kalau nggak jujur, saya nggak bisa. Nggak bisa nggak. Dia itu pakai boyong putih, singa, apa? Nggak tahu, roh macan, roh ular. Itu semua dia dapat. Dia itu orang, ternyata dia orang Palembang. Dia itu orang Palembang. Saya layani itu di Paskor Tua. Itu ada stage-nya gitu. Buaya yang berangkat gini tapi tidak jatuh. Dilayani sampai keluar. Sampai selesai. Terus
akhirnya pas berangkat jam 3 baru selesai jam 2 malam. Ya, jadi saya kita pelayanan itu penuh hati. Ya, itu selesai semua. Nah, setelah beberapa tahun saya dengar, ya punya jemaat nggak bisa, ya, tapi saya pelayanan di sana lagi ketemu dia. Ya. Jadi itu outcome dari kelepasan. Kesaksian saya banyak sekali. Saya dulu pelayanan juga di mahasiswa di Tegi Desa Joyo itu ada persekutuan doa mahasiswa. Ada seorang kakak ya, masih muda belia, orangnya ganteng, melente, kesehatannya bagus, duitnya banyak. Dia dengar khotbah saya juga. Coba cek saya ada apa sih? Gitu, jadi saya. Karena dia itu dulu pernah dikirimkan, dia menyembah patok, patin, terus dia melakukan apalagi gitu ya. Saya oke, ayo dilayani. Jadi kita tenang-tenang aja. Begitu dilayani terus manifestasi wah, terus kata bangsa itu wah luar biasa ya. Jadi dia baru nyadar, ternyata itu angsur, mendak di dia, sampai dipanggil, dicabut akarnya dan dibuang ke Tartarus. Amin. Kemudian mendong Bapak yang lain. Ya. Jadi pelayanan saya banyak sekali ya, bukan pamer, tapi ini yang kami kerjakan. Tetap dari timur ke barat seluruh Indonesia, di NTT lagi, di mana lagi, tidak cukup panjang ceritanya. Ya, jadi dalam hidup kita itu ada tanam-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh Elohim. Matius 15 ayat 13. Silakan Bu Vina baca. Apa yang lain? Bisa? Obat. Tengok. Matius 15 ayat 13. Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang bagus segar itu tidak menanamnya akan dicabut saat waktunya. Wow. Matius 15 ayat 13 itu bentuk pelayanan kelepasan. Jadi siapa yang menanami kita dalam hidup ini? Karena firman ini mengatakan setiap tanaman yang Bapak Saudara itu tidak menanamnya akan dicabut sampai akar-akar. Kalau dari TB dan terjemahan baru mengatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga harus dicabut seakar-akarnya. Jadi saudaraku, ya sebenarnya kita ini sejak bayi, sejak kecil yang namanya kutuk itu ditanam oleh orang tua kita, nenek kakek kita, nenek moyang kita di atasnya itu kita sudah ditanami dari bayi. Saat kita percaya Bapak Yahweh, tanaman itu sudah ada. Betul? Betul nggak? Betul. Kayak penyembahan orang mati, tradisi-tradisi, apalagi menyembah jalan kepang, cari kekayaan, berdukun, itu tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh Elohim. Setelah kita kenal Bapak Yahweh Elohim, kita ditanami benih firman. Tapi kalau yang lama ini tidak dicabut, pertumbuhan yang baru ini seperti benih yang ditabur di semak duri, terhalang terus. Mau baik jadi jelek, mau setia jadi tidak setia, mau sungguh-sungguh jadi tarbidu. Jadi tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh Elohim itu ditanam oleh siapa? Setan. Dia memiliki manusia. Padahal manusia itu yang menciptakan Bapak Yahweh Elohim. Halo Mbak Yeni. Bapak Yahweh Elohim itu tidak mau dicampur dengan tanaman-tanaman yang lama dalam hidup kita. Karena tanaman itu kalau tidak dicampur sampai akar-akarnya, dia akan menghalangi berkat-berkat yang Bapak Yahweh Elohim sediakan. Seberapa besar kekuatan kita untuk menahan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh Elohim, nggak akan kuat. Jadi
disambut sampai ya. Yang pertama apa? Yang pertama saya, sorry lagi. Bagaimana caranya kita dilayani lepasan? Yang pertama, kita harus mengampuni dan minta ampun. Amin. Amin. Mau? Mau. Jangan keraskan hati. Kadang-kadang kita merasa paling benar gitu ya. Minta ampun, wah oke gitu ya. Saya pernah minta ampun sama orang tua saya. Orang tua saya itu memang agak marah sama saya gitu ya. Saya tidak diampuni, saya diludahi. Saya bilang tidak peduli. Yang penting saya sudah minta ampun. Minta maaf itu perlunya apa? Coba. Minta maaf itu perlunya supaya hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu mulus, tidak ada kendala. Kalau kita tidak mau mengampuni atau kita tidak minta ampun, ya sudah, itulah Anda. Tapi kalau aku tidak begitu, minta ampun itu gaya hidup. Salah gak salah, aku selalu minta ampun duluan. Tidak diampuni, bukan masalah saya. Karena kalau saya mengampuni, itu Bapak Yahweh itu suka sekali. Jadi hidup saya ini menyenangkan. Apa yang Bapak Yahweh suka, itu yang tak lakukan. Amin. Jadi saya minta sama saudara semua, coba pikirkan. Mungkin suami istri, kakak adik, saudara sepandui. Kalau perlu cuci kaki, saya cuci kaki anak-anak ya. Aduh, mama mau cuci kakiku, ya kaki kau gitu ya. Tapi nggak masalah. Cuci kaki itu adalah gayanya Bapak Yahweh. Berarti kita itu mau mengasihi saudara kita. Kita mau melayani saudara kita. Amin. Matius 11 ayat 25 sampai 26. Ibu kabar bisa baca? Oh ada. Matius 11 ayat 25. Dan ketika kami berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di surga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Amin. Siapa yang tidak suka mengampuni? Katanya yang tidak suka mengampuni. Yang enggak? Hah? Apa? Matius 11 ayat 25. Sama aja kok bunyinya. Oh Markus, sorry, ya sorry. Salah ngomong. Markus, maaf. Ya. Jadi siapa yang nggak bisa mengampuni saudaranya? Angkat tangan. Yang bisa mengampuni siapa? Angkat tangan. Bapak Yahweh selalu mengampuni. Saus nih. Ada si Mike ya. Jadi pengampunan datang dari hati. Kalau kondisi sudah nggak enak, EGP aja. Tapi datanglah minta ampun, datanglah mengampuni. Salah nggak salah, itu jadikan gaya hidup kita untuk minta ampun. Itu yang diberkati, itu yang minta ampun, bukan yang mengampuni. Yang dimintain ampun nggak mau ngampuni, EGP biarin. Karena Bapak Yahweh berkata, dosamu dan kesalahanmu itu yang menghalangi yang baik dari padaku. Dosamu apa? Tidak mau mengampuni, tidak mau minta ampun, keras hati, sombong, simpan dendam, simpan kesalahan. Nah itu semua adalah tanam-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh di sorga. Ya. Yang kedua, mengakui kesalahan ini itu kita, ini tadi sebenarnya ayatnya Matius 15 ayat 13 tadi ya teman-teman ya. Itu kita mau mengakui dengan rendah hati dan mau memberi diri dilayani kelepasan. Mama, aku minta dilayani kelepasan. Amin.
yang sumpek, yang patah hati, yang tidak dapat kerjaan, yang lagi ditinggal pacar, itu perlu keluasan. Amin. Supaya berkat yang sudah direncanakan Bapak Yahweh itu nyampe. Ketiga, puasa. Matius 17 ayat 21. Silakan yang baca. Siapa? Enggak? Bingung aku. Dan dari sini kita pergi kecuali dengan doa dan puasa. Apa? Ulangi. Matius 17 ayat 1. Dan dari sini kita pergi kecuali dengan doa dan puasa. Terima kasih. Ada jenis yang tidak bisa diusir, guys. Itu roh yang sangat keras sekali. Terus jalan keluarnya disuruh apa? Puasa, ya, doa dan puasa. Karena ternyata puasa itu memberikan kita kemampuan untuk menolak segala kuasa kegelapan itu. Ya. Saya secara pribadi itu sebenarnya sekarang ini sudah setengah pensiun gitu. Aku udah mau melayani perpasan kayak dulu lagi. Wabe-wabe gak layani perpasan. Sekarang enggak. Karena ini mahal sekali, itu energi banyak. Aku juga harus puasa selain yang dilayani. Jadi saya ingin banget saudara-saudara ngerti bahwa untuk mencapai proses kesempurnaan, ya kita bisa sempurna banget, tetapi at least kita itu punya sesuatu yang untuk melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat kita. Oke, yang kelima, yang keempat, kita akan dipulihkan. Mau dipulihkan? Dipulihkan itu segalanya. Ya, karakter, pribadi, berkat, kekayaan, semua itu ada dalam Bapa Yahweh Elohim. Kamu tidak percaya? Ya, terserah. Tapi aku sangat percaya. Pekerjaan Bapa Yahweh Elohim itu sebenarnya setiap hari 24 jam. Dia muter-muter hanya melihat hati kita masing-masing. Mana hati yang merindukan aku? Mana hati yang siap dilayani? Mana hati yang butuh pekerjaan? Mana hati yang butuh berkat? Mana hati yang butuh dipulihkan? Mana hati yang butuh dibaru? 24 jam Bapak Yahweh itu jalan-jalan keliling, dan dia bawa orang-orang yang hancur hati dan remuk jiwa supaya mereka dipulihkan. Lihat, pemulihan ini ada yang A. Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11. Yang ada? Silakan baca, Pak. Baik, Pak. Yesaya 46 ayat 11. Boleh dilihat nih. Boleh. Kesempatan. Monggo, silakan. Yesaya 46 ayat 11. Memanggil seekor burung pemangsa dari timur, orang yang menerapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakan, aku juga akan mewujudkan. Aku telah menyusunnya, aku juga akan lakukan. Itu ayat ketiga. Jadi dalam ayat ketiga bunyinya yang memanggil seekor burung pemangsa. Kalau itu terjemahan baru mengatakan, aku memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan sesuatu dari yang jauh mengatakannya, maka aku sedang melangsungkannya, aku dalam melaksanakannya, maka aku sedang melaksanakannya. Ya saudaraku, siapa dan apa burung buas dari timur itu? Sudah ada tahu? Siapa tahu? Indonesia. Abang Indonesia apa? Garuda adalah burung buas atau pemangsa. Berarti perhatian Bapak Yahweh Elohim itu dari pilihan orang Israel, ya,
itu dipindahkan kepada kita orang Israel rohani. Bangga dong. Amin. Dipilih Bapak Yahweh Elohim dulu. Kita dipilih. Itu jangan katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Terus bisa ngomong, siapakah aku ini Yahweh? Jadi biji matamu. Dan di sini saya ingin mengangkat hati saudara, perasaan saudara, betapa pentingnya saudara di hadapan Bapak Yahweh, betapa mulianya kita di hadapan Bapak Yahweh Elohim. Dia pilih kita, nggak tahu kenapa, tetapi karena banyak di antara kita saudara-saudara ini yang punya hati rindu akan kebenaran dan hidup yang kekal. Amin. Kita dipanggil dari timur. Kenapa nggak Malaysia? Kenapa nggak Australia? Kenapa nggak Amerika? Indonesia terpilih. Burung buas dari timur, tidak ada lagi burung buas yang lain dari timur. Ya. Jadi kebanggaan ini hendaknya membuat kita itu semangat. Bapak Yahweh mau aku dipakai, Bapak Yahweh mau aku mendapat berkat, Bapak Yahweh mau aku sukses. Dan sukses itu ada di tangan Bapak Yahweh Elohim. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ini saat percaya Bapak Yahweh itu banyak sekali tantangan, baik di kantor ataupun dengan keluarga ataupun dengan siapa saja, disingkirkan, ya, dikucilkan, dibuat Emang gue pikirin, yang penting kan Bapak Yahweh ya Bapak Yahweh. Kalau kita 100% percaya sama Bapak Yahweh, kita akan melihat hari-hari baik. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Jadi kalau di antara saudara mikir, aku nih ya, nanti aku tak minta pelayanan ke pasar. Jadi memberi diri pelayan dilayani ke pasar. Itu aku mau. Aku tidak akan paksa. Saya pernah melihat kamu butuh ke pasar. Nggak minta, ya nggak bisa. Karena dia merasa aku masih suka. Kalau itu masih ngomong, hei, sinta tempatnya sih suka kok, kowe nengking, kok kowe musir-musir keluar. Saya gitu loh. Ya, jadi kita lihat sendiri kondisi keadaan kita yang nggak benar, yang nggak emang berarti itu sebenarnya perbuatan-perbuatan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Sorgawi di dalam hidup kita. Nah, kita mau berubah, kita mau dimulihkan, kita mau diberkati. Ya ayo, karena Anda ini sangat penting. Orang Indonesia itu luar biasa. Dipilih sama Bapak Yahweh itu, wah nggak ada yang lain. Jadi kalau kamu tidak menghargai Bapak Yahweh, kamu melecehkan Bapak Yahweh, kamu tidak menghargai hadirat Bapak Yahweh, saya cuma ngomong kasihan deh lu, ya. Karena nggak ngerti, orang nggak paham itu nggak bisa dipaksa. Disuruh serius ya nggak bisa, suruh dewasa ya nggak bisa, kok bocil ya bocil terus. Aku mau ini ya mau ini, nggak ngerti apa yang utama, nggak ngerti apa yang terutama. Berikutnya, karakter. Roma 5 ayat 3-4-5. Ini baca. Silakan. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga bermuka dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Oke, ayat 4. Rizky? Dan ketekunan menimbulkan taruhi dan taruhi menimbulkan pengharapan. Coba ulangi. Dalam ketekunan menimbulkan taruhi dan taruhi menimbulkan pengharapan. Oke, 5. Lukas. Amin. Nah, dalam kehidupan kita akan menghadapi hal-hal yang namanya karakter. Karakter ini tidak langsung hilang pada waktu kita dibaptis loh, Bapak Ibu. Karakternya tetap ada, malas ya malas, berontak ya berontak, nakal ya nakal. Dan kalau bisa sadar, ngomong sama Bapak ya, aku tidak mau kayak gini. Aku tidak mau punya karakter yang buruk. Suruh mengampuni nggak mau, ya. Suruh berbagi nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh apa-apain nggak mau. Ini karakter yang menghalangi berkat. Dan itu tuh kesadaran. Tetapi di sini dikatakan oleh ayat 3 bahwa kalau kita mendapat kesukaran, seakan-akan nggak ada yang peduli, ya. Kok kondisinya seperti gini menurun terus kalau ada itu Bapak Yahweh misalnya ya, nggak ada di sini kali di luar sana. Nah itu yang kita lakukan adalah tetap
syukur. Kalau susah mengucap syukur, karena kesukaran itu akan membuahkan ketabahan, ketekunan. Ya, saya salut sama Mas Dani itu ya. Dapat kesusahan di sana, seperti ini di sini, seperti itu di situ. Puji Bapak Yahweh kalau dia tuh ketemu sama Bapak Yahweh Elohim. Dan ini tentu saja karakter-karakter itu masih lama gitu ya, apa saja lah sebut sendiri ya. Dan kalau kita itu tambah ya, ketabahan membuahkan karakter yang Teruji. Wow. Karakter yang teruji itu dicari banyak orang. Karakter yang teruji itu penuh pengharapan. Sekalipun nggak punya apa-apa, tetapi kalau karaktermu baik, karakter kita baik, karakter kita suka menolong orang, karakter kita suka memberi, karakter kita suka mengampuni, karakter kita suka membantu, karakter kita rajin, karakter kita tidak hitung-hitungan, karakter kita mau kerja bakti tanpa upah, gitu ya. Maka pengharapan itu tidak mempermalukan karena kasih Elohim telah diturunkan di dalam hati kita melalui terus yang dikaruniakan kepada kita. Mau diubahkan karakternya? Amin. Harus ada breakthrough. Breakthrough itu apa? Terobosan. Kamu punya persoalan. Oh, aku ditinggal pacar. Nangis aku ya bilang HP. Oh, nyono sing ganteng-ganteng, nyono sing ayu-ayu. Wes tak ambil sing ganteng sing ayu gitu ya. Hati nih. Lah, caranya kok murah, kok mudah. Kalau kamu lihat Bapak Yahweh, karakter itu harus dibentuk, enggak gitu lagi. Cari pacar itu jangan dari HP. Karena banyak orang yang ketipu pacaran dengan HP, bawa kemana-mana, akhirnya dirotoki mas peraknya, mobilnya, barangnya, semuanya habis, orangnya dibunuh. Ya, cari pacar, cari gandengan, cari gebetan, itu minta siapa sama siapa? Minta pada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bisa kasih nggak? Bisa. Oh, bisa banget. Dia akan kasih yang terbaik. Biar lebih dari yang kau doakan, lebih dari yang kau minta, lebih dari yang kau harapkan. Amin. Jadi kalau kamu cari sendiri, nanti kamu diputus cinta, kamu bunuh diri di pohon lombok. Lala, kok murah sekali hidupmu. EGP ditinggal pacar EGP, guys. Masih banyak yang lain ngantri buat kamu. Karena kalian, karena kalian sebenarnya Bapak Yahweh itu sangat berharga. Mama bilang kalau kamu dapat gebetan yang nggak kenal Bapak Yahweh, mama punya istilah babi hitam. Babi hitam dia nggak ada nilainya, rendah, bodoh dan hanya kerjanya hanya nipu-nipu, nyosok-nyosok. Nah, kamu berharga tapi dengan darahnya Bapak Yahweh itu mahal banget. Kalau manusia biasa aja kamu cangkok ginjal, piro harganya? Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau kamu cangkok gitu. Mahal. Itu secara manusia, secara dokteran atau secara manusia umumnya. Tapi kalau kita lebih berharga lagi karena kita dibeli dengan harga tunai darah Yesua. Kamu berharga, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, dan kamu miliknya raja di atas segala raja. Kamu miliknya Bapak Yahweh Sebaot, Bapak Yahweh alam semesta. Dan kita punya kesempatan emas untuk terobos langsung ke Bapak Yahweh. Minta apa saja yang kamu mau, asal karaktermu sudah diubahkan. Ya, jadi lembut hati. Karakter itu ada di mana? Galatia 5 ya. Dan itu karakter itu kalau ada di kamu, semua orang akan cari kalian. Amin. Amin. Ya, akan melihat sesuatu yang istimewa. Ya, tapi kalau kamu kejar seseorang karena kamu hanya jatuh cinta mati, apa namanya? Apa sih istilah anak muda itu? Bukan cinta mati. Apa sih istilahnya cinta mati? Ini kalau mati ya mati, aku enggak. Itu adalah istilahnya setan. Itu kamu dibodohi. Makanya lepaskan semua ikatan-ikatan tanaman yang diberikan oleh Bapak di surga. Tidak apa-apa. Yang satu tunggu 1000 gitu loh. Amin. Pasti Bapak Yahweh kasih yang terbaik. Kalau karaktermu keras, kamu dikasih yang lembut. Kalau karaktermu lembut, kamu dikasih yang keras. Ya.
Oke, next. Setelah karakter kita dibentuk, Galatia 5:19-21, hidup di dalam roh. Mbak Yanti tolong baca Galatia 5. Adapun pekerjaan daging itu hanya pekerjaan daging itu nyata, yaitu persinahan, percabulan, kenajisan, seksualitas. Ayat yang penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi kita lihat di sini ada yang ini adalah kedagingan, hidup kita dalam dagingan. Nah ini yang harus dilepaskan. Ojo masih hidup lagi. Ya, perzinahan, percabulan, kenajisan, seksualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabuan, pesta pora. Ada berapa? 17. Cek diri kita, ada itu di kita. Ini ada yang kita pastinya perlu dilayani. Itu adalah buah daging, keinginan daging yang jahat, keinginan daging yang akan menyebabkan kehancuran dan kehilangan berkat yang direncanakan Bapak Yahweh Elohim. Yang berikutnya. Galatia 5, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, dan Pengalaman di Jakarta banyak orang bilang kan Galatia 5 ayat 22. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, Kelemah lembutan, pengendalian diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Amin. Mau yang mana? Daging atau roh? Roh. Tapi harus ada yang dikerjakan. Kita masih terikat dengan hal-hal yang najis yang daging itu yang harus dilayani pelepasan. Apalagi kalau bentuknya dari orang tua, nenek kakek, nenek moyang, wah kayak aku dulu. Aku merelakan diri, memberi diri berdilayani pelepasan supaya berkatku tercurah. Itu sasaran kita, Mas. Ya. Dan hidup di dalam roh itu kita dipindahkan dalam hidup dalam roh yang penuh dengan, coba sebutkan sama-sama pelan-pelan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, iman, kelemah lembutan. Wow, sekarang dicek pribadinya. 9 buah roh adakah di saya? Amin. Kalau sudah ada kamu luar biasa kan, kamu sepertinya Yesus jalan di bumi gitu loh. Luar biasa banget. Kita memang tidak bisa menghilangkan semua sekaligus, tapi belajar. Asal mau belajar. Oh aku masih punya amarah. Oh aku suka berbanda. Oh aku iri hati. Oh aku suka membenci. Oh aku suka mabuk. Oh aku suka pesta pora. Oh aku suka rokok. Harus satu persatu kita lepaskan. Kalau nggak bisa dilepas berarti pohon itu sudah kuat akarnya. Mama punya ilustrasi, ya. Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak di sorga itu, kekuatannya itu seperti jalan yang dibuat dandes dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Jalan yang lama ya, jalan yang lama itu ada pohon asem yang gede-gede. Gampang dicabut nggak? Nggak bisa. Kalau kamu tanam pohon asem masih setahun 2 tahun bisa cabut sendiri. Tapi kayak sudah gede itu nggak bisa. Jadi kamu perlu pelayanan pelepasan. Ini saya dorong semua saja. Kalau kamu melihat hari-hari yang baik, tidak nanti miss pada waktu Bapak Yahweh Yeshua datang di awan-awan, kita diangkat di awan-awan. Kamu hanya melihat orang lain bajunya tergeletak,
karena kamu nggak diangkat, atau saya tidak diangkat karena melihat semuanya sudah naik, aku kok enggak gitu. Jadi jangan terlambat. Buat diri kita itu menjadi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Berikutnya ini terakhir. Galatia 5 ayat 24-25. Ayat 24-25. Novel baca. Dan orang-orang milik manusia mereka telah menjadikan satu bersama masing-masing dan antara-antaranya jika kita hidup dalam roh kita juga dapat berjalan dalam roh. Amin. Amin. Jadi diajarkan di sini artinya pilio. Pilihan itu hak kita, ya. Aku mau milih hidup dalam roh, atau aku milih hidup di dalam daging. Ya. Itu pilihan itu hak saudara. Kita nggak bisa paksa. Tapi kalau kita lembut hati, terima firman Tuhan. Itu kita itu senang sekali. Ini ada satu ayat yang ingin saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7, 8 dan 15. Nah, ini adalah roh jahat yang diungkit-ungkit gitu ya. Saya baca sekali. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring dia berkata, ada apakah antara aku dan kau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Sebab dia sedang berkata kepadanya, roh najis, keluarlah dari orang ini. Dan mereka melihat roh yang kerasukan roh jahat, yang memiliki sepasukan roh jahat, sedang duduk dan sudah diberi pakaian dan sudah menjadi waras, dan mereka pun menjadi takut. Ya, ini salah satu glimpse ya. Glimpse itu kita nitip. Oh, gitu toh nek dilayani ke pasar, ya. Jadi orang jahat itu takut sama nama Elohim. Dan Bapak itu nurut sama kata Bapak Yahweh Elohim. Disuruh keluar, ya keluar. Sehingga orang itu menjadi waras. Oke, sebagai penutup, oh iya, salah satu saya masih mau kesaksian tentang karakter ya. Karakter satu lagi ingat. Saya dulu ikut gereja di NPTC ya, EDC. Pendetanya sudah almarhum. Saya pernah dengar tentang pendeta Yeremia Rim. Pernah dengar ya? Beliau itu satu hari manggil saya, dan saya ini kan sudah pelayanan. Aku senang dipanggil, aku pikir wah aku dipanggil ini pasti gereja pelayanan, gereja ini. Ternyata sampai di sana saya dimarahi teh ame kurang boleh. Ya. Akhirnya dulu, wah kamu tuh suara begini, begitu, Pak, saya salah apa ya Pak? Wis, gini, pokoknya ngomong, kamu mau sekarang jadi bukan aku, gitu ya. Wah aku dielek-elek no, ya dimarah-marahi, dimaki-maki. Aku mikirnya gini, aku makan gak jalur aku salah apa juga gak jelas, kok aku dikata-katain. Nah saya biasanya nih, sudah dapat kata-kata yang gak enak itu, mata saya bocor. Jadi emang tadi keluar terus gitu ya, mereka bertiga, saya sendiri. Saya bilang, udah selesai, tak mau saya nangis terus ya katanya, kamu udah boleh ya pelayanan di sini, kamu udah boleh punya yayasan. Kalau kamu masuk gereja sini ya begini, loh, saya punya yayasan jauh lebih lama daripada aku gabung. Nah, kamu gak boleh gabung, aku gak apa-apa. Kamu sih enak, gitu loh. Tapi saya gak peduli. Saya waktu itu gak tahu sisinya Pak Lukas yang ngomong, kalau apa itu namanya? Kalau dia kata-katain kamu, kembalikan saja, ya. Biarin aja, doain aja, berkati, ampuni. Saya doakan, saya ampuni, saya berkati. Saya tidak tahu untuk mengembalikan. Saya cuma nangis sama Bapak Yahweh. Saya itu di jalan Jambi itu pulang naik demo sendirian, nangis di jalan-jalan gitu ya. Puji Bapak Yahweh. Waktu itu dia rupanya tahu nih salah. Ya. Saya
telepon, saya disuruh ngajar inti sekolah Alkitab inti di Bandung. Saya jalani itu beberapa bulan, tapi tidak berapa lama, nggak tahu hitungan tahun, nggak tahu berapa gitu. Tiba-tiba beliau dipanggil Tuhan. Dan saya yang tidak sudah dimarah-marahin, tidak diurusin itu, dipanggil, katanya istrinya itu tidak ada yang bisa makasih, ibunya juga. Saya datang ke rumahnya, tak doain 3 hari 3 malam aku tidur sama doain mereka. Ya, karena suami istrinya itu shock banget gitu ya, jadi dia nggak bisa terima. Kok ditinggal mati, terus gue anak sih ditinggal mati, kok habis ngomongin kata-kata negatif banget. Puji Bapak Yahweh, itu karakter yang Tuhan mau. Jadi sekalipun aku dilok-ilok no, mereka masih butuh aku. Dan aku tidak apa-apa, masih dilok no, dibutuh ya aku datang. 3 hari 3 malam aku tidur di rumah mereka. Doain mereka. Lalu pada suatu hari dia datang ke gereja, aku ke gereja, mau apa lagi doa. Tiba-tiba di sana itu marah-marah. Jadi bayinya itu ditaruh di putih, ada kacanya, dikoprek kacanya sampai pecah. Kamu jadi ngomong di kesehatan anak besar, terus dia anak ditinggal mati. Seakan-akan dia itu anak kecil gitu ya. Tapi saya pikir sudah selesai. Saya doakan lagi, ya sudah selesai. Jadi karakter kita itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Ayo kita belajar bagaimana sih kita melayani yang lain. Kalau kita sudah dilayani, Bapak Yahweh maunya kita juga melayani. Ya, jadi intinya penutup, kita adalah milik kemanusiaan Bapak Yahweh Elohim. Kalau kita ikut Bapak Yahweh, kita harus berani atau kita harus mau menyalipkan daging kita dan nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jadi Bapak Yahweh mau kita hidup di dalam roh dan kita berjalan di dalam Roh Kudus. Karena waktu kedatangan atau waktu rejo pengangkatan itu sudah sangat dekat. Saya tantang saudara, ya. Dalam waktu minimal itu perkiraan 3 tahun setengah, mungkin kurang dari itu. Yeshua itu akan ada di awan-awan pada saat pembinasan haji, ada di Bait Kudus yang baru, ya, Bait Suci yang baru, ya. Jadi kita nanti akan diangkat sama Yeshua. Apa yang dapat kita lakukan dalam waktu yang sesingkat itu? 3 tahun setengah. Kamu sekolah SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, ini kurang lebih 3 tahun setengah. Ayo kita mulai serius bagi penutup. Pikirkan apa yang akan kita lakukan untuk kemuliaan Bapak Yahweh Elohim. Itu PR saudara. Saudara berdoa untuk mencatat apa ya Tuhan yang harus saya lakukan. Bagaimana kita bisa menabung harta di semain, sehingga kita nanti bisa menikmatinya. Nah itu tadi makanya lepaskan semua kedagingan, jalan di dalam roh. Itu semua yang harus kita lakukan. Coba videonya ditayangkan, Mbak Evi. Video, Mas ini. Terus aja ngomong. Ya, Pak Adrian ini punya sesuatu yang mau di-share untuk membuat kita kuat di dalam Bapak Yahweh. Ya, karena hari-hari ini banyak sekali orang yang kehilangan nyawa tiba-tiba. Itu karena vaksin. Ya, tapi kalau sudah ikut Bapak Yahweh, kalau kamu divaksin, kalau kita divaksin, minta kekudusan itu. Nangis sama Bapak Yahweh, doa puasa. Itu dilayani vaksin itu bisa dilepaskan, tidak ada yang tidak mungkin. Sama dengan kuasa kegelapan, misalnya roh pembunuhan ada di kita. Nah itu kalau melepaskannya sembarangan tidak bisa. Itu harus dilepaskan dengan segenap hati roh pembunuhan. Ya. Dan itu tidak ringan, Sudah bisa? Kita nyanyi dulu sambil nunggu. Kekudusanmu, ya bisa. Kekudusanmu, kita pakai penyanyi, Yahweh.
pengorbananmu Yesua, pengorbananmu Yesua, penghiburanmu Ruang Makodes, penghiburanmu Ruang Makodes, sehingga membuatku terpesona, tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah, selain memuji dan menyembah. Glory, glory, bagimu Yesua, Yahweh yang kudus, Yahweh yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Yahweh, bagimu Yahweh, haleluya. Semua bagimu Yahweh, haleluya. Kita akan doa berkat. Haleluya. Kita berdoa semua buka tangan. Haleluya. Bapak Yahweh Elohim, Kamu sudah sampaikan firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu, Kau melihat segala pergumulan perjuangan kami yang tidak habis-habisnya, karena kami masih diikat oleh banyak kekuatan-kekuatan yang tidak kami kumpulkan. Itu adalah tanah-tanah yang tidak Kau tanam dalam hidup kami. Biarlah kami akan beri diri dan merasakan apa yang kami butuhkan Bapak, sehingga kami mendapatkan pelayanan pelepasan seperti yang Kau inginkan, agar hidup kami mengalami kehidupan yang penuh berkat, penuh limpah. Kami akan dibebaskan dari semua ikatan-ikatan kuasa kegelapan, sehingga kami boleh bebas melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi yang boleh menghalangi apa yang kami lakukan untuk Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Terima kasih untuk kasih-kasih-Mu yang datang sore hari ini. Kami perkatakan berkat luar biasa dan kami percaya persembahan apapun yang mereka berikan, apakah itu buah sulung, kepuluhan, persembahan kasih, apapun juga, Tuhan kembalikan 100 kali ganda, sehingga mereka boleh merasa sukacita dan diberkati, sehingga mereka akan dengan sukacita lebih lagi memberkati Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun, karena kasih-Mu yang dahsyat ada dalam hidup kami. Yevaneka
Yahweh, Yeis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh panai peleka, bikuneka. Yahweh membuat wajahnya bercahaya atasmu, bermurah hati kepadamu. Amin. Yesha Yahweh panai peleka, Yesha mereka, Shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baru atah bael ufaibu harta pasake. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baru pri piteka, ufri utamaka, ufri femteka, syekar alataika, wi asterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ladangmu, ternakmu dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka, umis hateka. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru ata bebeleka, ufaru ata berseda. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Yahweh utanamika, leros wilos, lesana, behaika, ramemalah, wilo, iyalemaka. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Baru kata Yahweh Eloheinu, Meleka Olam, Beshem Yeshua HaMashiach, Wiwar HaKodes, Ele Olam, Fai. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh, Raja Penguasa alam semesta dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes sampai selama-lamanya. Amin. Yefareka, Wefereka, Siap, silakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Sahabat Shalom. Saya ulang lagi. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam jawabannya ya. Sahabat Shalom. Selamat hari Sabat buat kita semua. Ya, hari ini sore ini saya selain nantinya ada kuis ya, saya singkat aja. Oke, di situ kita bisa lihat masker untuk gas beracun seperti apa yang kiri atas itu ya, cat semprot yang kanan atas, buruh tambang maskernya seperti itu. Pernah lihat semua ya di TV-TV ya. Paling bawah kiri
masker untuk radioaktif, dan yang aneh adalah masker untuk virus yang dikatakan katanya paling mematikan dunia. Percaya? Percaya? Bagus. Ini dari awal saya sudah banyak belajar dengan rekan-rekan. Padahal di produknya pun sudah tertulis tuh dalam bahasa Inggris tuh, this product is an earlobe mask. This product is not a respirator and will not provide any protection against COVID-19 or other viruses or contaminants. Jadi masker sudah tertulis di dalam dusnya itu bukan untuk virus gitu. Jadi untuk apa? Ya untuk debu, untuk kalau naik motor di jalan ya, atau mungkin ganjolnya tisu buat kalau mungkin lagi pilek ya. Yang pasti bukan untuk virus, itu diingat. Kenapa saya harus tanamkan sekarang? Karena nanti akan ada lagi. Sebentar lagi akan ada lagi. Ini berkaitan dengan nanti akan saya ceritakan. Jadi selama ini yang kita disuruh pakai masker, saya masih ingat di tempat kerja suruh pakai masker, adik-adik yang di sekolah ya, ayo pakai masker, nggak pakai masker nggak boleh masuk. Iya ingat? It's never about the science, it was always about compliance, kepatuhan. Kepatuhan untuk apa? Untuk hal-hal berikutnya. Apa kata mereka nurut? Apa kata mereka nurut? Bukan kata firman lagi udah. This is the mask needed to prevent virus inhalation and absorption through the eyes. Dan yang bawah, this is a mind control device. Tahu mind control? Jadi yang di atas itu masker bener-bener untuk yang katanya virus ya. Yang bawah itu bukan, tidak akan pernah buat untuk virus. Yang ada adalah mind control, kontrol pikiran. Jadi kayak sihir gitu. Tahu tes PCR? Jadi kemarin waktu tahun 2021 ya 2020 kita kemana-mana ada namanya tes antigen ya. Antigen itu pakai darah itu loh, ditusuk jari terus ya. Terus kemudian ada lagi tes yang disogrok di hidung ya, disogrok ya bahasa Jawanya. Terus kemudian itu namanya swab antigen. Medianya ke antigen, ke alat yang kecil itu. Nah ada lagi swab PCR sama di hidung ya. Nah itu puji Tuhan saya tidak pernah kemasukan alat itu. Itu kalau saya jelaskan nanti panjang. Tapi intinya alat itu tidak pernah buat untuk mendeteksi virus. Saya ulangi lagi, alat namanya PCR bahkan antigen kemarin tidak pernah terbukti untuk mendeteksi sebuah virus. Yang ada adalah, nah itu bisa Anda baca, mereka sedang memetakan DNA Anda. Dipetakan maksudnya ditengeri. Jose, nanti ini ada lagi nih PCR ini, siap-siap. Ini banyak sekali artikel kayak gini, DNA sequencing dan PCR sequencing, jadi dipetakan, ditengeri. Oh manusia Indonesia itu DNA-nya ras kulitnya di sini, bentuk matanya begini rata-rata, jadi dipetakan. Tujuannya apa? Untuk nanti berikutnya vaksin yang selanjutnya. Karena vaksin itu ada DNA yang dimasukkan. Kemarin sudah banyak yang mengakui ada DNA yang dimasukkan di dalamnya. Jadi ada perubahan DNA di dalamnya. Oke. Dan yang ini PCR, a technique used to create a large number of copies of a target DNA sequence of interest. Jadi PCR itu ternyata adalah teknik untuk mengambil sejumlah ya kopi dari DNA yang ditargetkan. Jadi mau ditargetkan orang Indonesia dipetakan semua, orang-orang suruh PCR. Jadi tidak pernah kemarin itu untuk mendeteksi virus. Selama ini kita dibohongi, ya. Selama ini kita dibohongi, Jose. Kamu pernah di PCR? Yakin? Oh,
Tuhan. Oke, terus kemarin kita lihat banyak sekali spanduk flyer-flyer seperti ini ya, aman dan halal ya. Halal kata siapa? Kalau kata firman tidak. Aman, buktinya sekarang saya punya banyak video yang kemarin saya kasih di ini ya, grup WA ya. Banyak orang sadar Kaila sudah simak di Indonesia maupun mancanegara. Ada yang lagi puji-pujian di kebaktian juga ada, tahu-tahu jatuh ya. Itu banyak kayak gitu di Twitter, media sosial yang Twitter ya. Kalau yang lain waktu itu banyak yang kena blok. Oke, kayak gini tuh slogannya. Betul ya Pak Setiawan, slogannya percaya. Kalian percaya? Percaya ini? Percaya? Kalau masih ada yang percaya, kasihan deh. Nah, kayak gini, aman, halal, berkualitas, namanya slogan. Puji Tuhan, saya bahkan kenal Bapak Yahweh dari titik ini. Dari kita semua masing-masing pasti punya pengantar atau sesuatu, petunjuk ya, yang akhirnya mendekatkan kita atau kenal namanya Bapak Yahweh. Kalau saya jujur dari sini, waktu itu zaman waktu 2020 kan ke gereja tak boleh, atau kalaupun sempat boleh harus daftar dulu. Daftar harus ada yang tes PCR atau tes antigen, negatif baru boleh. Terus ada yang sudah vaksin baru boleh. Wah, saya 3 tahun nggak ke gereja waktu itu, KPTN gitu bahasa Jawanya, bahasa Surabaya. Sampai akhirnya saya lihat, saya temukan dari depan, ini kok ada seorang pendeta yang sangat berani menentang namanya masker, namanya vaksin, ya Pak Lukas itu. Sampai akhirnya ada kesempatan beliau ke Selekta, ya langsung saya daftar ke Bunda Eni. Untuk pertama kalinya saya kenal Bunda Eni juga. Kita kumpul di sini, berangkat ke Selekta. Akhirnya puji Tuhan, saya dibaptis baru di sana. Dan itu mungkin juga Kak Dani ya, selamat sekali lagi. Bapak Yahweh kasih petunjuknya di Kak Dani berupa yang tadi diceritakan itu. Kalau saya di titik ini, kok nggak ada ya selama ini orang-orang pendeta-pendeta, atau saya dulu Katolik ya, pastor yang melek atau sadar bahwa ini adalah tanda bilangan, bahwa ini adalah penipuan, ya kan? Ini slogannya kemarin banyak yang kemakan. Ada yang kemakan? Dennis pernah kena? Tidak pernah? Yakin? 1 kali? Nggak pernah, puji Tuhan. AstraZeneca dulu. AstraZeneca mengakui kemarin ada efek samping, terus berita terbarunya itu ada tanggalnya, tanggal 8 Mei, baru 2 hari lalu. Sekarang tanggal berapa? 10 ya, betul ya? Tanggal 8, 2 hari lalu tuh, judulnya tuh dari suara.com, ditarik. Jadi setelah ngaku, ditarik. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang mengharapkan booster atau apapun, ya. Bahkan kalau saya anti produk farmasi. Kalau masih ada yang percaya sama vaksin, saya bilang kasihan deh lu. Dan terus yang berita terbaru tadi ternyata sudah 3 bulan lalu. Itu ada second kali di bawah, nggak kelihatan. 3 bulan lalu. Vaksin Sinovac 3 bulan lalu mereka diam-diam sudah ditarik dari pasaran karena efek samping. Ya, jadi saya sangat kasihan jujur buat saudara-saudara rekan-rekan yang pernah tipu ini. Tapi juga banyak yang tidak mau mengakui. Oke, jadi singkat kata, kenapa saya bisa mengetahui hal ini semua? Karena saya berteman dengan rekan-rekan ini yang kemarin saya ceritakan juga di grup WA. Ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, waktu itu kami menggugat Presiden Jokowi dan Menkes, Menteri Kesehatan, untuk waktu itu mandatori vaksin. Mandatori itu kewajiban. Waktu itu kan diwajibkan loh, ASN, anak sekolah, kalau nggak vaksin nggak boleh masuk sekolah. Ya kita sempat waktu itu menggugat. Tapi ya kayak gitu, dibulet akhirnya ya kita kalah. Oke, ini yang di tengah bule yang di grup kemarin Pak Yudi kasih itu ya.
Dia orang Luxembourg yang punya istri orang Indonesia. Ini saya paling kanan pakai topi. Dari situ saya lihat sidangnya luar biasa. Pihak pemerintah itu seperti akan-akan, kayak sudah semua dikontrol oleh luar. Nah ini ada grup dari Nusantara. Kemarin Bunda ini kasih di grup forward WhatsApp dari Nusantara ya. Lupa ya, ini salah satunya. Saya waktu itu ketemu sama mereka yang di Jakarta. Itu Stop Pandemic Treaty ya, Nusantara. Logonya Nusantara. Jadi orang-orang yang Jakarta kemarin kami ketemu di Kementerian Kesehatan. Kemenkes waktu itu kita aksi demo soal penolakan nyamuk Wolbachia waktu itu. Sekarang di Jakarta lihat demam berdarahnya luar biasa, rumah sakit sampai penuh. Bahkan Surabaya juga ya Pak ini ya. Nah sebetulnya itu bukan demam berdarah. Kalaupun iya, ada beberapa. Tapi banyak juga yang kemarin saya belajar juga namanya trombositopenia yang diakui oleh AstraZeneca. Trombositopenia adalah menurunnya sel darah merah, dan itu gejalanya persis seperti DBD. Betul ya Pak Setiawan ya? Nah, akhirnya orang nangkapnya DBD karena nyamuk, padahal penyebabnya tidak hanya itu. Sampai di sini paham ya? Maka itu, mohon maaf saya sudah tidak percaya rumah sakit. Nah ini pejuang-pejuang luar biasa. Bu Sumirat ini dari aliansi buruh, lalu Babe Aldo, saya dan Bang Niko Silalahi. Dan ini Dr. Kun, bukan dokter ya, kalau dokter itu kan kesehatan, ini dia dokter dokter S3 yang di video yang di share Pak Yudi juga di grup itu kan ada Bu Siti ya, Pak Dharma Pongrekun ya, salah satunya Dr. Kun. Saya sudah ketemu orangnya, mantan anak ajaib, jadi dia sudah masuk kuliah itu umur 13 tahun 13 tahun itu sudah kuliah. Ini Dr. Kun. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Sekali lagi buat adik-adik ya, sebentar lagi akan ada mungkin diam-diam yang ditakutkan tuh diam-diam pihak sekolah. Adik, misal Denis, ayo ke UKS mau vaksin dulu, harus ditolak ya. Gimana caranya? Bila perlu kabur dari sekolah, bila perlu ya, apapun caranya. Yang ditakutkan tuh diam-diam. Denis harus gimana cara untuk lepas ya. Saya mau nanti Kak Ita juga misalnya, adik-adik gimana cara ini nanti akan digalakkan lagi, karena sudah banyak yang demam berdarah, nanti akan diwajibkan vaksin untuk demam berdarah. Jadi kesimpulannya penyakit yang dibuat oleh mereka sendiri itu dari COVID itu juga sebenarnya nggak terlalu bahaya. Itu bahkan ada yang bilang flu yang dipindah nama saja. Jadi nggak ada bahaya. Yang bahaya adalah vaksinnya dan protokol kesehatannya. Jadi kemarin banyak orang meninggal di rumah sakit karena apa? Dari sidang kami bisa simpulkan dibunuh oleh 8 antibiotik dari protokol. Karena kita ada protokol kan, kalau orang kena COVID harus minum obat ini itu ya. Ya Mas Tiawan ya, 8 antibiotik. Ya itu yang bikin, coba Anda sehat-sehat gini, disuruh minum obat antibiotik, obat keras. Itu obat sangat keras sampai akhirnya ditarik dari peredaran. Ya itu matinya karena itu. Apalagi dulu waktu itu ada insentif untuk pasien COVID. Ya udah akhirnya jadi bisnis. Orang meninggal pun cair duit, harusnya nggak meninggal karena COVID, di-COVID-kan. Itulah dibalik semua bisnis mereka, dan tujuannya mengurangi jumlah populasi dan banyak orang yang nanti jatuh dalam tanda bilangan. Oke, terima kasih dari saya. Salam alaikum, Bapak Yahweh memberkati. Pengumuman ibadah selesai. We don't need to do that blessing. You know why? Because they got stuff there too.
Also, I just learned from Dr. Ryan Cole that in order to get the mRNA into your cells, they needed to change immune systems so that it would no longer recognize the fake mRNA, the synthetic mRNA, as an invader. So there's a thing called toll-like receptors. They change one nucleotide, and it shuts down your innate immunity. And so what we're seeing is you get the shot, and you get shingles comes back up. People who are in remission from cancer get cancer. It is overwhelming. Okay, they also contain kidney fever. Oke, jadi ini intinya yang diserbu itu sel kita. Padahal tiap sel kita itu ada DNA-nya Bapak Yahweh. Jadi Illuminati itu ingin menggeser DNA-nya Bapak Yahweh menjadi milik RNA. Gitu. Oke, Pak. Pak Dian langsung kuisnya. Loh. Oke, apa judulnya kota mana? Apa judulnya kotanya? Yang belum dapat hadiah siapa? Mbak Melty. Ayo cepat saja. Judul khotbah hari ini yaitu tentang pelepasan. Pelepasan. Pelepasan itu apa? Tadi sama ada identik apa? Pelepasan ya. Mungkin balik ke situ. Ya. Ini ada duanya. Jadi hari ini Bapak Yamin menitipkan pada saya buku ada 5 dan ada masker, tapi bukan masker untuk mencegah virus. Ini kalau buat adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang naik motor, ya kan kena debu tuh, ya atau panas badan, ya kan, pakai masker. Tapi tidak pernah itu ditanamkan untuk mencegah virus, ya, oke? Karena yang melindungi kita dari itu semua adalah Bapak Yamin, oke? Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, hal apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin dilayani pelepasan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin memberi diri untuk dilayani pelepasan? Regina sudah dapat hadiah atau sudah pernah? Yang belum pernah, kasih yang belum pernah dong. Bu Vina angkat tangan. Ya, baik Bu Vina, kecil. Ayo cepat. Sebelum kita pelepasan, kita harus mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa, pertama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengampuni. Keempat ya. Keempat. Siapa yang ayatnya di mana yang pertanyaan Pak. Siapa yang menanam tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh di surga? Katakan. Yang menanam siapa? Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh. Ya, iblis. Setan. Terakhir. Hidup apa yang akan kita pilih sesudah dilayani? Kalau kita ngerti bahwa harus ada pelayanan, itu ada 2 kehidupan yang harus kita pilih. Ada 2 macam kehidupan. Apa saja? Terus yang kedua sebutkan. Terakhir, silakan. Ada 2 kehidupan. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Apa intinya? Kamu sudah dapat? Kasih kesempatan yang belum dapat. Angkat tangan.
daging dan roh. Yang dalam roh apa saja? Yang 9. Sesuka cinta, Oke, dalam roh dan daging. Oke, yang mana? Dalam roh. Oke, good job. Terima kasih Bapak Yoyo. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berfoto bersama, makan bersama. Ibadah selesai. Oh, pengumuman sebentar. Hari Kamis kami akan mengadakan doa pertama kali di Sidoarjo di rumahnya Bu